Bapak bisa bayangkan Pak Alun sebagai tulang punggung keluarga, ya, dan dia memberikan buat anak-anak semuanya, dan ketika itu semua disita hartanya, lalu dia juga penghasilan dari kos-kosan itu juga tidak boleh diterima, harus juga disampaikan kepada KPK. Lalu kehidupan mereka dari mana? Nah, kehidupan mereka banyak disupport oleh Hmm. saudara-saudara mereka, ya. Jadi kakak-kakak maupun adik itu juga membantu agar keluarga ini bisa juga survive. Nah, itu juga dampak terhadap keluarga, ya. Karena juga Anda bisa lihat juga ada misalkan anaknya Pak Alun yang nomor tiga misalnya, yang nomor dua, sorry, yang nomor dua itu eh, dia punya tabungan, satu-satunya tabungan dia itu 9.600.000. Ya. Lalu kemudian itu pun disita dan kemudian ditransfer ke rekening KPK untuk disita, dan dia baru tahu waktu pada waktu dia ingin belanja karena dia mau membuka usaha jualan ayam goreng pinggir jalan. Oke. Lalu dia nggak bisa beli itu, lalu pas dalam persidangan juga saya bertanya kepada Pak Alun bagaimana itu, berarti ya dia sangat sedih sekali karena dia nggak bisa ngebantu anaknya untuk membeli tenda. Pemirsa, saya akan masih mendiskusikan masalah pembuktian dan juga nanti akan melebar sedikit ke dampak bagi keluarga Rafael Alun atas kasus ini. Saya akan menyapa kembali Junaidi Saibi. Halo, Jun. Ya, Pak Tian, gimana Pak? Oke, ya saya minta komentar Anda soal soal pembuktian yang tadi juga Brian sudah sampaikan. Nah, ada satu hal yang saya ingin tahu langsung dari Anda adalah mengenai harta yang dimiliki kemudian yang dinilai tidak wajar, tapi ada satu pemberitaan di mana dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa pihak Rafael Alun ini sudah mengikuti program teks amnesti dan tidak ada problem untuk soal itu. Gimana, Junedi? Ya, bisa saya jelaskan Pak Tian ya bahwa pada tahun 2016 Pak Alun itu sudah harta-harta tersebut sudah dilakukan pengampunan pajak ya atau tax amnesty. Juga harta yang dimiliki oleh Ibu Iren, ya itu adalah ibunda daripada Pak Alun, juga sudah didaftarkan di dalam pengampunan pajak. Nah, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak, maka terhadap harta benda tersebut tidak boleh dijadikan untuk dilakukan penyidikan atau penuntutan, baik itu perkara pajak maupun perkara lainnya, pidana lainnya. Nah, itu juga ahli juga telah menyampaikan dalam persidangan, ya, bahwa ini adalah berkaitan dengan teks amnesti. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Nah, ini sebenarnya kita kembali pada asas Unavia Principle, ya, bahwa apa yang dilakukan dalam proses terhadap teks amnesti itulah proses administrasi yang sudah dijalani, dan itu adalah pilihan yang kemudian proses administrasi ini sudah berjalan, ya. Ketika pilihan itu sudah dilakukan, maka tidak boleh lagi ada penuntutan atau proses pidana yang berganda. Jadi sebenarnya asas Unavia ini adalah asas yang memberikan ajaran untuk seorang itu tidak boleh dilakukan satu proses yang berganda oleh pengadilan yang berbeda. Oke. Nah, jadi berdasarkan Unavia ini maka terhadap harta-harta yang disebutkan oleh JPU yang kemudian itu dilakukan penyitaan itu tidak boleh seharusnya dijadikan sebagai dasar penuntutan atau dilakukan penyitaan terhadap hal tersebut, karena itu sudah ada dalam teks amnesti, ya. Juga harta-harta yang mana ini atas nama Ibu Iren, di mana harta tersebut adalah harta ahli waris, di mana Pak Alun salah satu dari ahli waris di antara tiga saudara lainnya. Gitu. Jadi, Dan itu bisa dibuktikan ya, Jun ya, bahwa ada alur harta yang diperoleh karena silsilah warisan ya, sejarah warisan. ya Pak, Iya, ada harta yang juga memang diperoleh dari warisan. iya, iya, iya Pak. Jadi memang itu ada harta yang masih harta budal waris karena belum dibagi Pak. Oke. Pewaris ahli waris ini belum membagi harta-harta warisan tadi, ya, jika ini benda tetap masih menjadi budal waris. Dan kalau itu budal waris dilakukan penyitaan, apalagi budal waris itu juga sudah dilakukan pendaftaran teks amnesti, ya nggak boleh dijadikan dasar harusnya gitu. Nah, ini kan juga di dalam persidangan juga hakim bertanya mana-mana yang ini menjadi budal waris gitu. Nah, itu mungkin hakim akan mengeluarkannya. Jadi hakim akan mengeluarkan itu dari benda yang nggak disita, dan itu menjadi bagian dari pertimbangan
terhadap barang bukti yang diajukan oleh JPU. Nah, hal lain juga yang perlu kita soroti adalah juga selain itu juga tahun 2020, 2021 yaitu juga dilakukan PPS ya. Pengakuan sukarela juga itu sudah dilakukan terhadap harta lainnya. Jadi data-data itu lengkap sekali dan itu juga kita ajukan dalam pembelaan kita berkaitan dengan berbagai data LHKPN, data tax amnesty, data PPS, termasuk juga SPT selama 20 tahun terakhir dan analisis terhadap SPT tersebut. Jadi sebenarnya ini sangat detail sekali. Tadi sudah disampaikan juga oleh Brian bagaimana tentang ajaran daluarsa ya. Dan berkaitan dengan perbuatan berlanjut juga itu harus dilihat apakah perbuatan itu juga masuk dalam daluarsa atau tidak. Ya, dalam persidangan juga ahli pidana yang kami hadirkan juga menyampaikan tentang pentingnya untuk diperhatikan daluarsa itu karena daluarsa itu berkaitan dengan keadilan bagi pihak yang diajukan persidangan maupun terhadap korban. Nah, tapi kan ini berkaitan dengan korupsi yang victimless, sehingga kita juga bisa lihat sebenarnya ini kan kita bisa juga kepentingannya bagi korban untuk dia dapat keadilan ya. Itu karena itu adalah prinsip hukum. Hal lain juga yang perlu disoroti adalah tentang anggapan daripada JPU di dalam repliknya yang menyampaikan bahwa kan ada harta atas nama pewaris ya itu masih jadi waris berupa tanah. Lalu dibangun di atasnya itu adalah kos-kosan. Yang kos-kosan itu kemudian kesepakatannya sampai 2030 manfaatnya itu masih bisa diterima oleh Pak Alun. Berikutnya setelah 2030 maka itu kembali kepada ahli waris tiga lainnya. Nah, itu dianggap oleh jaksa kalau misalkan tanahnya itu, kalau bangunannya itu adalah milik Pak Alun, maka tanahnya itu juga milik Pak Alun. Dan itu disamarkan ke nama ibunya. Nah, ini kan Dua hal yang terpisah ya, saya Jun ya? lihat bahwa ini adalah apa yang dalam asas hukum perdata, asas perlekatan yang sudah tidak berlaku. Di mana dalam hukum tanah itu yang berlaku itu asas pemisahan horizontal. Jadi Pemisahan terpisah ya. tanah dan bangunan atau tanaman di atasnya itu terpisah Ya, kepemilikannya. ya. Nah, itu yang menurut saya ada kesalahan dalam pemahaman asas ya. Oke, Asas hukum Jun. pidana itu penting sekali sebenarnya asas-asas hukum itu yang tetap harus dijalan karena ini yang harus juga kita jalankan ya bagaimana proses hukum itu harus juga sesuai dengan aturan hukum maupun asas hukum yang berlaku. Jadi nggak boleh secara serampangan. Kalau serampangan ya seperti yang pernah saya sampaikan ini jadinya akhirnya yang dilakukan ini adalah suatu sikap draconian gitu yang ini harus dihindarkan. Oke, Jun, tadi Anda menyinggung soal ibu, soal anak, dan sebagainya. Mungkin singkat saja, apa dampak dari kasus ini terhadap istri, anak, dan keluarga besar dari Rafael Alun? Tentu saja ini sangat berdampak, Pak. Bapak bisa bayangkan Pak Alun sebagai tulang punggung keluarga, ya, dan dia memberikan buat anak-anak semuanya, dan ketika itu semua disita hartanya, lalu dia juga penghasilan dari kos-kosan itu juga tidak boleh diterima, harus juga disampaikan kepada KPK. Lalu kehidupan mereka dari mana? Nah, kehidupan mereka banyak disupport oleh saudara-saudara mereka, ya. Jadi kakak-kakak maupun adik itu juga membantu agar keluarga ini bisa juga survive. Nah, itu juga dampak terhadap keluarga ya. Karena juga Anda bisa lihat juga ada misalkan anaknya Pak Alun yang nomor 3 misalnya, yang nomor 2, sorry, yang nomor 2 itu eh, dia punya tabungan, satu-satunya tabungan dia itu 9.600.000. Ya. Lalu kemudian itu pun disita dan kemudian ditransfer ke rekening KPK untuk disita. Dan dia baru tahu pada waktu dia ingin belanja karena dia mau membuka usaha jualan ayam goreng pinggir jalan. Oke, Lalu dia nggak bisa beli itu, lalu pas dalam persidangan juga saya bertanya kepada Pak Alun bagaimana itu berarti ya dia sangat sedih sekali karena dia nggak bisa membantu anaknya untuk membeli tenda, ya. Dan pada saat itu Pak Alun sampai menangis, dia betul-betul sedih sekali karena tidak bisa memberikan bantuan pada anaknya karena pada dasarnya Pak Alun ini adalah orang yang berpikir yang sangat mikro gitu bahkan sangat detail sekali orangnya dan family man jadi ketika misalkan anaknya dia nggak bisa memberikan bantuan beri ya, support jadi bagi pukulan anaknya ya. menjadi Oke, menjadi sedih gitu dalam persidangan pun oke. dia menangis. Baik, Junaidi, terima kasih sudah bergabung di Jak Forum. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Jun. Terima kasih. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
dosen yang begini ngalir.